Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel YouTube Asymptote Vertikal. Di sini kita akan membahas materi pengendalian kualitas statistik meeting ke-9, yaitu mengenai kapabilitas proses. Ini bersama saya Muhammad Aska. Tujuan pembelajaran dari materi kapabilitas proses ini adalah yang pertama, menganalisis kapabilitas proses menggunakan diagram kontrol, histogram, dan plot peluang. Kemudian yang kedua adalah menghitung interval konfidensi atas rasio kapabilitas proses. Analisis kapabilitas proses. Kapabilitas proses merupakan kemampuan suatu proses untuk memproduksi suatu produk sesuai spesifikasi atau persyaratan produk. Untuk spesifikasi atau persyaratan produk ini ditentukan oleh produsen atau pembuat produk. Analisis kapabilitas proses adalah aktivitas mengurangi variabilitas relatif terhadap spesifikasi atau persyaratan produk. Analisis kapabilitas proses merupakan ukuran keseragaman proses dalam menghasilkan produk dengan karakteristik kualitas tertentu. Kemudian yang keempat, analisis kapabilitas proses ini merepresentasikan kinerja proses dalam kondisi statistical control atau terkendali secara statistik. Ditentukan oleh variabilitas random proses. Syaratnya ini adalah yang pertama, proses dalam kondisi in control, kemudian yang kedua variasi hanya disebabkan oleh faktor random. Manfaat analisis kapabilitas proses. Yang pertama, memprediksi betapa baiknya proses yang akan memenuhi toleransi, kemudian yang kedua menciptakan keseragaman produk, yang ketiga menjaga atau meningkatkan kualitas produk, keempat memfasilitasi desain produk dan proses untuk mengembangkan produk, dan yang kelima membantu pemilihan dan pengendalian vendor. 6. Mereduksi ongkos total dengan menurunkan eksternal dan internal failure cost atau harga dari kegagalan internal. Dan yang selanjutnya adalah mengurangi variabilitas proses. Intinya dalam memproduksi produk itu sebisa mungkin kita mengurangi yang namanya variabilitas. Teknik pengukuran analisis kapabilitas proses bisa menggunakan histogram, plot peluang, dan diagram kontrol. Kemudian kita mengenal juga yang namanya natural tolerance limits atau NTL. Ini ditentukan atau dipengaruhi oleh proses itu sendiri. Kemudian NTL ini merepresentasikan variabilitas yang melekat pada karakteristik kualitas dari item output individual dari proses dalam kondisi statistical control. Kemudian NTL ini diestimasi berdasarkan nilai populasi atau sampel yang representatif dengan ukuran besar. Nah, untuk NTL ini uppernya ya UNTL sama dengan mu plus 3 sigma, lowernya yang NTL adalah mu minus 3 sigma. Produk yang berada dalam batas UNTL dan NTL adalah sebesar 99,73%. Batas toleransi bawaan adalah memasukkan ini ya 99,73% variabel. Hanya 0,27% yang jatuh di luar batas toleransi bawaan. Ya, ini 0,27% saja ya, yang di bawah, di luar batas toleransi bawaan. Kemudian yang ketiga, interpretasinya adalah begini. 1 juta produk ya, di antara 1 juta produk itu terdapat 2.700 produk yang tidak sesuai. Karena ini ya 0,27% ini dari 1 juta produk. Analisis kapabilitas proses ya. Ini ada yang namanya kapabilitas potensial atau CP ya. Jadi CP ini adalah kepresisian data hasil proses berada di antara batas spesifikasi kendali antara USL dan
LSL. USL ini spesifikasi atas, LSL adalah spesifikasi bawah. Dan kita mengenal CPK ini indeks kapabilitas, ya ini ada keakurasian. Kalau tadi ada kepresisian, ini ada keakurasian. Data hasil proses berasal data hasil proses ini mendekati target atau CL ya. Untuk CP sendiri rumusnya adalah USL dikurangi LSL dibagi 6 estimasi sigma, di mana sigma topi atau estimasi sigma ini adalah R bar dibagi D2. Nah, presentasi penggunaan rentang spesifikasi oleh proses ya dihitung dengan nilai P yaitu sama dengan seperti CP kalikan 100%. CPK sendiri adalah minimum ya antara CPU dan CPL, mana yang lebih minimum. Nah, kemudian sehingga CPK ini menghitungnya adalah minimum ya. CPU ini adalah USL minus X bar dibagi 3 sigma topi atau JBL X bar minus LSL dibagi 3 sigma topi. Perbedaan CP dan CPK. CP dalam perhitungannya hanya memperhatikan sebaran data masuk dalam batas spesifikasi atas dan batas spesifikasi bawah, tidak memperhitungkan keterpusatan data. CPK ini memperhatikan sebaran dan keterpusatan data. CP pertama kali diperkenalkan oleh Juran et al. Pada tahun 1974, dan CP ini mengukur kapabilitas proses dengan ketentuan hanya mengukur variasi proses dan tidak memperhitungkan lokasi proses. Nah, untuk nilai CP antara 1 sampai 1,33 proses sudah cukup baik, namun perlu pengendalian atau observasi yang ketat. Nah, CP mendekati 1 ya, terutama ya. Nah, CP yang lebih dari 1,33 ini proses sangat baik karena hampir keseluruhan data masuk dalam batas spesifikasi. Kemudian CP kurang dari 1, proses tidak capable. Sebagian besar data berada di luar batas kendali. Nah, untuk nilai CPK itu menunjukkan posisi dari proses yang terjadi terhadap batas spesifikasi dari produk yang diukur. CPK dibuat untuk menutupi kelemahan dari CP. CPK ini digunakan oleh Ken tahun 86 untuk mengukur kapabilitas proses dan lebih mempertimbangkan presisi dan proses dan akurasi proses. Untuk nilai CPK negatif, ya, proses menghasilkan produk di luar spesifikasi. Artinya rata-rata data, ya, data sampel itu di luar batas spesifikasi. Untuk nilai CPK sama dengan 0, itu proses menghasilkan produk di range yang tepat pada salah satu batas spesifikasi. Untuk nilai CPK antara 0 dan 1, itu maksudnya adalah kebanyakan data hasil proses tidak mendekati target. Tidak mendekati target, yang dalam artian target di sini adalah CL ya, dari setengah. CPK sama dengan CP itu maksudnya produk terletak tepat di tengah-tengah spesifikasi. Dan CPK lebih dari 1,33 itu maksudnya adalah proses sangat baik karena hampir keseluruhan data mendekati target atau CL. Prosedur analisis kapabilitas proses. Nah, yang poin A, pengamatan tunggal. Ya, dengan histogram itu estimasi rata-rata dan variabilitas proses itu mu atau X itu rumusnya ini ya, sigma xi I dari 1 sampai n bagi n. Untuk sigma topinya adalah sigma xi minus x bar kuadrat I dari 1 sampai n dibagi n-1. Kapabilitas prosesnya itu sama dengan x bar plus minus 3 sigma. Nah, kemudian dalam histogram ini kita mengecek distribusi frekuensi karakteristik kualitas untuk mengetahui perilaku dari karakteristik kualitas. Kemudian kita menghitung indeks kapabilitas proses sesuai dengan perilaku karakteristik kualitas. Yang ketiga adalah analisis kondisi kapabilitas proses. Selanjutnya ambil tindakan yang diperlukan. Kemudian yang poin B, plot peluang atau probability plotting, itu merupakan metode yang secara grafis menentukan apakah data sampel itu sesuai terhadap distribusi yang menjadi hipotesisnya.
Nah, biasanya distribusi normal ya berdasarkan pengujian data secara visual. Jadi untuk plot peluang ini kita melihatnya secara visual, secara subjektif ya, sesuai dengan penilaian kita. Data sampel diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi datanya ini diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kemudian titik-titik yang diplotkan akan jatuh di persekitaran garis lurus. Nah, plot peluang ini merupakan alternatif dari bentuk histogram yang bisa menentukan bentuk, pusat, dan penyebaran distribusi. Ini ya contoh ya plot peluang. Kemudian untuk karena ini adalah bentuk alternatif dari histogram, untuk langkah berikutnya ini sama ya seperti histogram. Kemudian poin C ya mengenai diagram kontrol. Ya, jadi untuk mu-nya ini, untuk X bar, jadi ada diagram X bar chart ya, seperti ini cara mencarinya ya, rumus rata-rata biasa. Kemudian untuk sigma topinya itu R2 dibagi D2, untuk sigma topinya ini bisa juga dengan rumus S bar dibagi C4. Untuk tabel D2 sama C4 ini bisa dilihat di lampirannya untuk tabel di buku Montgomery. Nah, hitung indeks kapabilitas proses sesuai dengan perilaku karakteristik kualitas. Kemudian yang kedua adalah menganalisis kondisi kapabilitas proses, selanjutnya ambil tindakan yang diperlukan. Ini untuk referensinya bisa dibaca di sini, yang referensi utamanya adalah buku Montgomery. Terima kasih. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.